Ramalan Ronggo Warsito, Presiden pengganti Jokowi tahun 2024. Raden Ngabei Ronggo Warsito adalah seorang tokoh pujangga pemerintahan Sultan Pakubuwono VII yang memiliki berbagai karya sastra Jawa. Memiliki nama asli Bagus Burhan. Ronggo Warsito lahir di kota Surakarta pada tahun 1802 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Selama hidupnya, Ronggo Warsito sudah tidak kurang dari 60 judul buku dengan berbagai jenis tulisan, mulai dari falsafah kebatinan, lakon-lakon wayang, dongeng, babak sastra bahasa, kesusilaan adat istiadat, pendidikan, primbon ramalan dan sebagainya. Dalam Ronggo Warsito meramalkan akan ada 7 satria piningit muncul menjadi tokoh yang di kemudian hari akan memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit. Menilik dari ramalan tersebut, masyarakat Indonesia banyak yang menafsirkan siapa saja satria piningit tersebut dan apakah ciri-ciri calon presiden tahun 2024 mendatang ada dalam ramalan Ronggo Warsito. Nah, penasaran dengan sosok 7 satria piningit tersebut? Simak penafsirannya. Yang pertama, Satria Kinunjuro Murwo Kuncoro. Murwo Kuncoro merupakan tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjuro. Disebutkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjaraan, yang kemudian tokoh tersebut akan menjadi pemimpin yang sangat tersohor hingga seluruh jagat. Dari penjabaran itu ditafsirkan jika sosok Murwo Kuncoro sebagai Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa pada tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua, Sadra Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh yang satu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti atau wibowo. Sayangnya, sosok ini akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah, buruk, juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan atau kesandung kesampar. Dalam tafsiran tersebut, tokoh itu dianggap sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti. Dirinya menjadi pemimpin pada tahun 1967 sampai 1998. Yang ketiga, Satrio Jinumpo Sumela Atur. Tokoh tersebut ditafsirkan sebagai B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden tahun 1998 sampai 1999 karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat atau jinumput, namun hanya dalam masa jeda atau sekedar menyelengi saja, atau Sumela Atur. Yang keempat, Satrio Lelono Tanpong Rame. Selanjutnya, ada tokoh pemimpin yang suka mengembara atau berkeliling dunia atau Lelono, dan merupakan seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup tinggi. Tanpong Rame. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang memimpin pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Yang kelima, Satrio Piningit Hamengkubuwono Megawati Soekarno Putri menjadi sosok yang ditafsirkan dari ramalan Ronggo Warsito karena merupakan sosok pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamengkubuwono. Yang keenam, Satrio Buyung Pembukaning Gapuro. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau buyung dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pembukaning Gapuro. Banyak pihak yang meyakini jika tokoh yang dimaksud merupakan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Senisian Wahyu. Tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan
atau Pinandito dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sinisian wahyu. Namun penjabaran ciri-ciri tersebut menurut masyarakat tidak sesuai dengan Presiden Jokowi, sehingga masih banyak orang yang menunggu siapa sosok Satrio Pinandito sinisian wahyu ini. Tapi tidak sedikit pula masyarakat menganggap jika tafsiran tersebut merujuk pada wakil presiden, yaitu Ma'ruf Amin. Lantas apakah akan ada sosok Satrio Pinandito sinisian wahyu yang terlihat dari calon presiden tahun 2024 mendatang? Percaya atau tidak pada ramalan tersebut, mari kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan jalan kehidupan pada seluruh umat manusia di bumi ini. Selain dari Ronggo Warsito, ada juga dari Raja Kerajaan Kediri, yaitu Jayabaya. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Sudri Singa Parakrama Utunggadewa. Banyak ramalan Jayabaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini ramalan Jayabaya tentang sosok presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan Jayabaya ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kediri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun ada lagi versi yang lebih muda dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda lagi sekitar tahun 1900. Namun kali ini tetap mengacu nama ramalan Jayabaya. Pada tahun 2024 Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi calon presiden. Sampai saat ini belum satupun nama yang merujuk dari semua partai politik yang dilakukan saat ini. Baru sebatas rata-rata respon publik. Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 mendatang? Dan seperti apakah sosok Satrio itu? Mari kita simak. Siapa yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi tidak hanya di ramalan Ronggo Warsito atau Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya, yang akan memimpin Indonesia bernama Satrio Piningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Meramalkan sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomiannya yang terpuruk. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja sebagai berikut. Satrio Pinandito, sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga keamanan. Yang kedua, Satrio Bhayangkara. Satrio Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Satrio Rojo. Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus, merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya.
isi ramalan Cibaya ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia. Salah satunya soal pemimpin negara Belanda di tengah Jawa dan kedatangan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dalam ramalan Cibaya gambarkan kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun. Kemudian yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia, hingga muncul istilah Satrio Piningit. Soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Notonegoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Noto yang menata dan Negoro atau negara yang artinya negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini.